Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata di tahun 2024 ini justru YouTube mengeluarkan updatean yang terbaru. Dan updatean ini mungkin ada manfaatnya buat kita para YouTuber pemula demi perkembangan channel kita ke depannya nanti. Apa sih updateannya, Bah? Biar nggak penasaran, silahkan sahabat semua cek di bagian Play Store, masuk ke pencarian, ketikan YouTube. Apabila di YouTube tersebut ada tulisannya update, silahkan diupdate. Tapi kalau sudah diupdate nih, ternyata belum juga muncul fitur tersebut. Mungkin ini masih dalam proses, karena ini masih dalam uji coba. Nah, apa sih update-nya yang mungkin sini sahabat semua pahami ya? Ternyata untuk saat ini, YouTube itu telah mengelompokkan konten-konten kita bukan hanya dari tema video kita ya. Nah, kalau sahabat semua membuka aplikasi YouTube sudah pasti ya di beranda YouTube kita itu seperti ini. Nah, di sini kan YouTube telah mengelompokkan konten-konten kita. Yang pertama misalkan sahabat semua kontennya tentang lab. Nah, sudah pastikan di sini akan muncul konten lab semua ya. Nah, walaupun channel ini belum di-subscribe, tetapi ini akan muncul konten tentang lab. Nah, kalau kontennya tentang musik nih. Nah, di sini konten khusus musik itu akan muncul di sini semua ya. Konten musik. Nah, muncul semua konten musik. Ini channel-channel yang belum di-subscribe pun akan muncul sama ya. Kalau sahabat semua kontennya tentang acara memasak, di sini akan muncul acara memasak, konten masak semua. Nah, ini adalah kelompok-kelompok konten yang mungkin satu tema ya. Nah, lalu sahabat semua, kalau kita perhatikan tentang berkebun. Nah, di sini konten yang berkebun isinya konten tentang pertanian pastinya ya. Karena ini kan berkebun. Nah, di sini pun ada tulisan tujuan wisata. Kalau tujuan wisata, sahabat semua mau berwisata ataupun kontennya tentang membahas wisata. Nah, di sini ada tulisan tujuan wisata. Jadi, kita cek lagi di bagian mic. Nah, ini mic. Ini adalah mic konten-konten tentang musik juga ya. Kalau di sini ada tulisan renovasi rumah. Renovasi rumah itu tandanya bangunan atau proyek ya di sini ya. Nah, ada di sini ada kerajinan, ada baru diupload. Nah, kalau konten baru diupload itu konten yang baru diupload ya, postingan. Nah, di sini nanti saya bahas satu persatu ya. Jadi di sini intinya buat sahabatku, di saat kita membuat konten, konten kita itu temanya tentang apa sih? Kalau musik, pastikan kita di bagian kata kunci itu kita mengisikan musik ya, dan di bagian kategori itu sama kita isikan musik biar nanti konten kita dikelompokkan dengan konten yang sesuai. Nah, konten kita tentang masak ya, pastinya di sini ada tulisan konten yang tentang masak ya, acara memasak. Kita masukkan acara memasak di bagian kata kunci, di bagian deskripsi, dan juga di bagian tag atau kategori pun kita isikan cara dan gaya pastinya kalau tentang masak ya. Nah, tetapi di sini bukan hanya ini saja ya. Ternyata YouTube juga telah mengelompokkan konten-konten kita lewat thumbnail ya. Lewat thumbnail itu nanti di sini apabila memang di sini belum muncul ya. Itu kalau memang sudah dikeluarkan updatean ini, itu di sini ada tulisan biru, hijau, dan merah. Di sini ya, di sini ada tulisan biru, hijau, dan merah. Kenapa? Karena nanti akan dikelompokkan apabila thumbnail kita itu ciri khasnya merah nih. Nah, kalau kita ketikkan pijit merah, itu thumbnail yang muncul itu semuanya thumbnail yang berisikan mau tulisannya merah ataupun latar belakangnya merah, yang penting didominasi warna merah. Nah, konten kita yang mungkin thumbnailnya berwarna merah. Kalau konten kita berwarna hijau, pasti akan muncul konten-konten yang mungkin thumbnailnya menggunakan warna-warna yang hijau seperti ini ya. Nah, seperti
background ini hijau mungkin ya. Nah, kalau sahabat semua menggunakan thumbnail yang biru, di saat kita pijit yang biru, itu thumbnail yang biru semua akan muncul ya. Jadi di sini YouTube jelas-jelas telah mengelompokkan beberapa konten kita, dari konten tema kita tentang apa, dari thumbnail kita warna apa, itu akan dikelompokkan masing-masing ya. Bukan hanya itu, ternyata updatean yang terbaru pun mungkin tentang postingan tab komunitas. Untuk postingan tab komunitas di sini sahabat semua, ternyata YouTube telah memisahkan tab komunitas itu dengan beda halaman ya. Jadi nanti apabila di YouTube itu muncul komunitas seperti ini ya, postingan. Nah, ini kan postingan. Nah, postingan ini nanti akan muncul apabila di bawahnya ada tulisan lihat semua, itu khusus untuk beranda postingan ya. Ini khusus untuk beranda postingan. Jadi ini mau channel siapa saja akan muncul di sini ya, untuk postingan atau tab komunitas yang sudah kita promosikan video ini akan muncul di bagian sini ya, akan terlihat semua. Kalau kita masuk di beranda YouTube di paling atas, di mana sih Bang? Nah, kita kan masuk di bagian YouTube, kalau bisa membuka aplikasi YouTube kan di paling atas itu terlihat ya. Nah, di sini kita bisa melihat postingan-postingan kawan-kawan kita. Nah, berarti YouTube itu telah memisahkan beranda YouTube, beranda feedshot, beranda postingan, dan juga dari tampilan-tampilan warna tema konten kita dari thumbnailnya. Pertama, mungkin kalau thumbnailnya merah, sudah pasti akan di filter merah semua. Nah, apa sih manfaatnya buat kita? Nah, itu pun sedang dipelajari sudah pasti ya oleh Abah, kok bisa YouTube itu mengeluarkan fitur seperti itu atau updatean seperti itu. Sedangkan kan konten kita di YouTube itu pastinya beda-beda tema, dan sudah pasti thumbnail pun akan berbeda-beda. Tidak mungkin mereka akan menggunakan thumbnail yang merah, yang hijau, atau yang biru. Pasti ada yang hitam, ada yang putih, tetapi yang baru muncul baru 3. Kenapa? Nah, itu yang jadi tanda tanya kita sebagai YouTuber pemula ya. Apabila sahabat semua penasaran nih, ingin ngecek, silahkan masuk ke Play Store. Di Play Store itu kan biasanya apabila ada tulisan update, silahkan diupdate ya. Kalau memang ada tulisan update nih seperti ini ya, YouTube. Nah, YouTube kalau memang sudah diupdate tapi belum ada, ya memang itu berarti memang sudah. Nah, seperti ini kan kemarin sudah diupdate nih sama Abah, tapi kok ternyata belum muncul juga updateannya itu ya. Biasanya kalau sudah diupdate ini akan ada muncul tulisan hijau, merah, dan biru. Itu untuk memisahkan thumbnail kita dari tampilan. Nah, seperti ini kan warna merah nih, dan seperti ini kan itu tandanya warna hijau ya. Nah, nanti akan dipisah-pisahkan oleh YouTube. Nah, itu mungkin ada manfaatnya juga buat kita ya, tapi ya tunggu aja nanti updatean yang jelasnya ya. Yang di sini yang pastinya usahakan di saat kita membuat konten, tentukan tema kita tentang apa ya. Di sini kan sudah dijelaskan itu dari semua lab, musik, acara memasak, ada berkebun, tujuan wisata. Jadi di saat kita membuat konten, misalkan wisata, kita isikan juga tujuan wisata. Nah, nanti biar dikelompokkan konten kita tentang wisata ya. Kalau musik mungkin kita isikan juga di bagian kata kuncinya, di bagian deskripsinya, dan di bagian tag. Nah, biar dikelompokkan juga ya. Nah, semoga info dari Abah ini bisa bermanfaat buat sahabat-sahabat semua para YouTuber pemula, dan semoga di updatean kali ini mungkin YouTube memperhatikan kita supaya konten kita itu bisa mendapatkan penonton banyak ya. Semoga bisa bermanfaat buat sahabatku. Tetap semangat berjuang membuat konten yang bermanfaat, dan pastinya jangan sampai mengeluh ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.